Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Bagaimana kabarnya? Bagaimana persiapan untuk UTBK 2022 nih? Sebentar lagi kita akan melaksanakan UTBK ya. Jadi di video kali ini Kak Sugeng akan bahas 4 tips dapat skor 1000 subtes pengetahuan kuantitatif UTBK 2022. So, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di-subscribe dulu agar Kak Sugeng lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini ya. Oke teman-teman, saksikan 4 tips ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan skor 1000 di subtes pengetahuan kuantitatif. Langsung aja ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu bahwa teman-teman harus bisa membuat target skor dan prioritas subtes UTBK. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kan kita udah tahu semua ya bahwa di sini nanti ada TPS ya, TPS ada yang misalnya TPS di Saintek. Nah, kalau teman-teman jurusannya nanti pilihannya Saintek, ya teman-teman prioritaskan PK dan PU. Ya, ingat-ingat nih, kalau TPS Saintek. Kalau teman-teman TPS-nya Sosum ya, Sosum. Nah, maka teman-teman fokus ke PPU dan PBM. Nah, dengan teman-teman memprioritaskan ini, teman-teman nanti bisa mengurutkan teman-teman akan belajarnya yang mana dulu, kan kayak gitu ya. Nah, dan juga teman-teman harus bisa membuat target skor ya. Skornya berapa misalnya? Oke, PK 1000 gitu kan. Ya, gak apa-apa, ini idealnya kan. Jadi nanti teman-teman akan terus berusaha kalau targetnya 1000. Nah, gimana caranya? Caranya itu teman-teman ya udah prioritas ini. Misalnya teman-teman udah, misalnya kondisinya teman-teman di Saintek. Nah, tentu teman-teman nanti yang pertama teman-teman pasti belajar prioritas PK dulu ya. Kemudian teman-teman penalaran umum, lalu lanjut matematika, kemudian fisika. Lanjut lagi misalnya PPU, PBM dan kimia juga biologi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi harus teman-teman prioritaskan dulu karena nggak bisa nih. Apalagi sekarang udah mepet banget, gak bisa teman-teman satu hari belajar semua langsung bahas gitu ya. Jadi silakan diurutkan prioritasnya. Itu yang pertama, itu basic teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus sering mengerjakan latihan soal. Nah, ini sebenarnya kata-kata ya udah biasa ya, iya emang kalau mau nilai gede ya harus sering latihan soal gitu kan. Ya tapi kalau hanya jadikan kata-kata terus tidak dikerjakan ya gak bakal maju-maju teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa sering mengerjakan latihan soal. Nah, di sini biasanya soal tahun ke tahun itu mirip ya, hanya beda angka tapi konsepnya akan sama ya. Jadi yang Kak Sugeng tekenin di sini adalah misalnya kita oke, taruh dia itu mirip soalnya tapi beda angka. Nah, kalau teman-teman tidak tahu konsep, itu akan bingung. Nah, dengan teman-teman mengerjakan, terus sering melatih soal, polanya dapet, kemudian, nanti kalau misalnya materi matriks itu kayak gini, PK misalnya logaritma kayak gini, teman-teman pasti nanti ada titik temunya gitu ya. Jadi, teman-teman harus sering mengerjakan soal, nanti teman-teman udah tahu akan teman-teman bisa mendapatkan nilai PK-nya itu gede teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan sering mengerjakan latihan soal, ini berkaitan dengan kuantitas teman-teman dalam mengerjakan soal. Misalnya satu hari berapa soal gitu ya. Nah, Kak Sugeng analogikan gini. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Apakah ingin, ini yang pertama ya, dia itu mengerjakan 10-20 soal per hari. Atau teman-teman orang kedua, oke, aku 100 soal aja deh satu hari gitu kan. Jadi ya misalnya di sini 100 soal satu hari, hari keduanya enggak, hari ketiganya kan. Bahkan seminggu enggak, tapi aku udah 100 soal satu hari gitu. Atau teman-teman pilih yang 10-20 soal per hari, tapi terus berkesinambungan. Jadi di sini adalah continue atau konsisten gitu ya. Nah, silakan teman pilih yang mana. Nah, yang Kak Sugeng saranin adalah yang pertama. Kenapa? Karena dengan 10-20 soal per hari, ya walaupun hanya 10-20 soal,
tapi dia continue ya atau konsisten, misal 1 minggu terus kan, silakan aja kaliin dapat berapa soal gitu ya. Nah, itu akan lebih baik dibandingkan teman-teman langsung dirapel aja nih 100 soal 1 hari, kesananya enggak. Ibarat kata teman-teman misalnya minum obat. Nah, kata dokter sehari sekali dalam 1 minggu. Walaupun sama-sama 7 obatnya, tapi kan 1 hari, 1 hari, 1 hari. Itu lebih bagus dibandingkan teman-teman langsung, oke, aku mau hari terakhir aja, langsung 7 obat dimasukin. Ya nggak baik juga kan. Nah, sama kayak gini teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman perbaiki cara belajarnya. Silakan, yang penting per hari dapat progres 10-20 soal, bahkan bisa lebih. Teman-teman bisa mengerjakan soal latihan PK. Oke ya. Nah, di sini teman-teman ya bisa memanfaatkan channel Kak Sugeng ya, karena Kak Sugeng itu kan tiap hari lah ya. Tiap hari itu ya kontennya kalau nggak PK, PU gitu kan, atau info tentang UTBK. Nah, silakan teman-teman. Ya mau gak mau gitu kan, apalagi teman-teman udah subscribe channel Kak Sugeng, kemudian udah lonceng ketika ada notifikasi, tonton aja teman-teman ya. Jangan lupa juga di like gitu kan. Oke, nah bisa jadi ini menjadi salah satu alternatif buat latihan kalian. Nah, selain misalnya di YouTube, di mana Kak? Oke, teman-teman bisa juga misal punya buku kan. Nah, punya buku. Ya teman-teman ya latihan gitu kan, kerjain semua soalnya, kerjain semua gitu kan. Jangan hanya beli buku tapi nggak dipakai kan, ya percuma aja sebenarnya ya. Oke, teman-teman harus bukunya misalnya pengen yang mana ya, silakan teman-teman punya yang mana gitu ya. Oke, udah. Dan yang nggak kalah penting teman-teman mengerjakan soal itu adalah, oke, ini dulu ya. Nah, Kak Sugeng mau hapus dulu. Nah, Kak Sugeng pengen ngasih tahu dulu ya, kenapa channel Kak Sugeng itu bisa jadi salah satu alternatif buat latihan PK kalian. Di sini ada beberapa yang komentar teman-teman ya nih. Namanya Eko. Dia bilang kayak gini, matur nuwun Kak Sugeng, berkat video-video Anda saya bisa lulus SBM tahun ini. Nah, ini sebenarnya testimoni siswa yang nonton video Kak Sugeng kan. Dan nilai MTK saya juga cukup memuaskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, atas nama Gibran Nabil Sentana. Kak, makasih buat video pembahasan soal yang kemarin Kak Sugeng berikan. Alhamdulillah aku lolos UGM, nilai PK-nya tembus 700. Tuh kan, matematika 600-an, sukses terus buat Kak Sugeng ke depannya. Amin gitu ya. Nah, ini satu lagi deh. Nah, satu laginya adalah dari Diaz Arifiansyah. Makasih Kak, alhamdulillah saya lolos ITS Teknik Kelautan. Oke, selalu pantau channel ini sampai SBM. Tuh kan, dia pantau terus channel Kak Sugeng sampai SBM. Karena Kak Sugeng ya tiap hari ya, insya Allah Kak Sugeng akan terus konsisten dalam membuat konten buat teman-teman semua. Jangan lupa juga teman-teman harus support ya. Oke, makasih nih. Yang gak kalah penting tadi Kak Sugeng udah bilang adalah teman-teman harus ikutan tryout. Itu penting banget ya. Selain teman-teman mengasah atau teman-teman nanti ya udah terbiasa gitu kalau ikutan tryout, teman-teman juga nanti bisa melihat nilai kalian gitu kan, nilai kalian. Jadi udah sampai mana sih hasil belajar kita ya, ditentukannya dengan nilai tryout gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, materi apa yang belum teman-teman pahami, kerjakan, yang salahnya di mana gitu ya. Jadi tryout itu penting banget. Tak percuma teman-teman belajar terus tapi tidak diasah dengan tryout. Oke, misalnya teman-teman ingin bertanya gitu kan, tryoutnya di mana sih Kak gitu kan. Nah, Kak Sugeng rekomendasikan di siaputbk.com. Silakan teman-teman tulis aja ya, siaputbk.com. Ini ya salah satu ini juga dengan tim Kak Sugeng ya, ngebuat simulasi untuk tryout UTBK secara intensif ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, dan juga nanti teman-teman bisa lihat di sini ada apa sih di Siap UTBK. Nanti ada tryout super hot, jadi soalnya itu ya hot teman-teman. Jadi teman-teman udah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang hot. Kemudian ini sudah menerapkan konsep PRT
ya. Jadi nanti ya udah sesuai banget dengan UTBK gitu ya. Jadi teman-teman nanti hasilnya itu ya bisa mencerminkan hasil UTBK nanti teman-teman ketika aslinya. Dan di sini ada event dan challenge gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman gimana cara daftarnya? Nanti ada kode promonya ya teman-teman. Silakan teman-teman daftar dulu. Jadi buat dulu akunnya teman-teman. Silakan hanya nama, email, password, nomor telepon sama email aja udah. Nah, misalnya di sini Kak Sugeng udah masuk lah ya. Oke. Di sini udah masuk. Nah, misalnya Kak Sugeng masuk, nanti Kak Sugeng kasih tahu dan tutorialnya ya. Oke, di sini teman-teman, ketika teman-teman udah masuk, teman-teman bisa lihat di sini ke bawah ya. Misalnya beli paket, teman-teman setelah klik beli paket, teman-teman lihat tuh ada diskon 20%, diskon 16% untuk yang campuran dan saintek, dan di sini ada untuk sosumnya, diskon 16%. Nah, misalnya teman-teman tadi saintek ya, klik lihat detail paket. Nah, ketika teman-teman klik, nanti di sini akan ada rincian pembayarannya. Yang tadinya 30.000 dapatlah 25.000. Nah, di sini teman-teman misalnya beli nih. Nah, di sini teman-teman misalnya mau ke akun BNI. Dan di sini teman-teman wajib memasukkan kodenya adalah ini ya, Sugeng 404. Nah, dengan teman-teman menggunakan ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan harga gitu ya. Jadi ingat nanti Kak Sugeng akan tulis di kolom komentar lah ya kode ininya teman-teman. Jadi Sugeng 404. Jangan lupa teman-teman kalau nggak ngisi ini nanti nggak bakal bisa dapat yang diskonnya. Oke ya, segitu dulu untuk teman-teman bisa check out dan pembayaran di Siap UTBK. Oke. Nah, biar lebih jelas teman-teman ya, kalau nanti teman-teman menggunakan kode Kak Sugeng ya, Sugeng 404, nanti dapat di sini biayanya hanya 19.900 gitu kan. Nah, ini untuk yang satu kali. Untuk yang 3 kali 49.000. Nah, silakan teman-teman pilih aja mau yang kayak gimana gitu ya. Dan di sini teman-teman untuk tanggal-tanggal teman-teman mengerjakan tryout-nya gitu ya. Ini untuk kodenya, silakan pakai Sugeng 404. Oke teman-teman ya. Yuk kita lanjut aja di sini teman-teman ya. Harus bisa setelah ini teman-teman yang keempat adalah harus tahu trik cepat soal PK. Nah di sini untuk trik soal PK sebenarnya teman-teman kenapa harus tahu? Karena di sini kan biasanya teman-teman itu ngelihat soal matematika itu rumit atau soal PK itu rumit. Nah sebenarnya kalau kita gunakan trik cepat dia akan menjadi mudah. Nah, bagaimana caranya? Ketika teman-teman misal lagi istirahat belajar, silakan iseng-iseng buka YouTube, buka TikTok, atau buka IG buat cari cara cepat soal PK. Di video Kak Sugeng juga kan ada trik cepatnya. Kayak gitu ya, silakan aja. Luangkan waktu teman-teman. Selain teman-teman bahas konsep, ya trik cepat juga harus bisa teman-teman ya. Nah, karena ini bisa mengefektifkan waktu. Nah, di sini Kak Sugeng sarankan teman-teman biasakan menghitung atau kabataku kali bagi tambah kurang itu tanpa kalkulator. Nah, misalnya di sini teman-teman, kalau misalnya udah misal 7 kali 8, teman-teman udah tahu kan di sini 56. Jadi udah otomatis jangan pakai kalkulator. Misalnya 25 kali 4 kan udah langsung ya 100 gitu kan. Atau teman-teman persen-persenan. 25% itu seperempat. Jadi langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai kalkulator lagi kayak gitu ya. Jadi biasakan teman-teman menghitung kabataku ini tanpa kalkulator. Oke ya, sip, bagus. Yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah kerjakan soal itu dari yang mudah dulu baru teman-teman yang sulit. Nanti pas pelaksanaannya kayak gitu ya. Jadi misalnya bagian PK nih, yang mudah dulu nih. Nah, yang mudah dulu baru yang sulit. Nah, kalau yang sulitnya misalnya masih ada waktu, silahkan dikerjakan ya. Dan di sini teman-teman wajib kerjakan semua soal. Kenapa nanti akan dijelasin di sini. Oke, untuk soal yang mudah biasanya kan yang ya eksponen lah ya, teman-teman kerjakan dulu, kemudian logaritma, kemudian matriks ya,
dan fungsi komposisi itu yang teman-teman ya Kak juga ini anggap mudah aja gitu kan. Jadi prioritas ini dulu. Misalnya ada yang lain, ada sudut, silahkan nanti. Dimensi 3 apalagi misalnya lewat dulu aja. Nah, bangun datar misalnya kalau dia mudah ya udah jadi ke misalnya. Dan aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini yang ada persen-persen misalnya atau ya soal-soal aritmatika sosial lah ya, itu biasanya ya di akhir aja teman-teman. Kalau masih ada waktu silahkan bisa ditembak atau bisa pakai cara strategi nembak jawaban atau gimana pun silakan teman-teman. Yang penting harus ngerjain semua, oke? Nah, kenapa? Karena di sini kita menggunakan sistem IRT. Nah, IRT itu nanti misal soal A, teman-teman benar nih. Soal A nih benar. Nah, yang lain juga banyak yang jawab benar nih soal A. Banyak. Nah, berarti si bobot nilai si soal A itu jadi kecil. Karena dia dianggap mudah. Ya, karena benar, banyak yang benar berarti mudah. Nah, beda lagi kalau misal soal B. Nah, teman-teman benar. Ya, teman-teman benar nih. Tapi yang lain salah semua. Ya, jadi banyak yang salah. Nah, maka B itu jadi besar bobotnya. Nah, artinya apa? Nah, siapa tahu kalau misalnya teman-teman dikerjakan semua, misal nomor 9 nih. Kebetulan teman-teman benar, yang lain salah semua. Dapat dong bobot gede. Nah, gitu. Jadi, karena nggak ada sistem minus, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus kerjakan semua soal. Itu saran dari Kak Sugeng ya. Jadi, harus di-manage waktunya. Oke. Ya, segitu dulu deh untuk tipsnya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di video selanjutnya.